Halo guys, lo tahu nggak? Dari semua revolusi di dunia, lebih banyak yang gagal daripada yang sukses. Tapi yang bikin penasaran, kenapa yang gagal itu selalu kayak ngulang-ngulang kesalahan yang sama? Apakah kurang strategi, kurang adaptasi, atau emang musuhnya terlalu kuat? Nah, hari ini gue nggak cuma mau bahas sejarah doang, tapi juga kasih lo rahasia strategi revolusi yang bahkan dipakai oleh para legenda kayak Mao, Fidel, sampai Viet Cong. Dan ini semua ada hubungannya sama The Art of War karya Sun Tzu. Jadi siap-siap kita bakal ngulik gimana caranya perjuangan nggak cuma jadi nostalgia, tapi jadi pelajaran penting buat gerakan modern hari ini. Let's go! Sejarah itu penuh drama guys, dari letupan revolusi di Prancis sampai gempuran tentara Bolshevik di Rusia. Tapi jujur aja, perjuangan kelas pekerja tuh kayak kisah cinta yang banyak patah hatinya. Mau Komune Paris, Spartacus di Jerman, atau pemberontakan kecil lainnya, banyak yang kandas. Yang berhasil cuma segelintir, kayak revolusi Oktober di Rusia, gerilya Kubanya Fidel dan Che, atau Viet Cong bikin Amerika Serikat ngos-ngosan. Itu pun perjuangan mereka nggak gampang loh. Nah, coba kita balik ke pertanyaan fundamental. Kenapa banyak yang gagal? Kenapa yang menang bisa bertahan? Jawabannya bisa beda-beda. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, ada pola guys. Semua perjuangan yang gagal tuh kalah strategi. Sementara yang menang ngalahin musuh bukan cuma pakai otot, tapi juga pakai otak. Salah satu guru strategi yang hit banget adalah Sun Tzu. Dia bilang, kenali musuhmu, kenali dirimu, maka kau nggak perlu takut kalah di ratusan peperangan. Simple kan? Tapi coba pikirin, udah sejauh mana kita sebagai gerakan rakyat paham kapasitas diri dan kekuatan lawan? Jangan-jangan kita cuma nebak-nebak. Kayak Mao waktu Long March, dia tahu pasukannya kecil dan bakal habis kalau maksa perang frontal sama Kuomintang. Jadi dia jalan jauh banget dari selatan ke utara Cina buat regrouping, sama kayak Fidel dan Che. Mereka nggak langsung serbu pasukan Batista. Mereka main gerilya, hit and run. Itu strategi yang sadar kapasitas. Sun Tzu juga bilang, taktik perang itu kayak air, cari jalur yang paling gampang, hindari rintangan yang berat. Ho Chi Minh Trail jadi contoh epik. Jalur logistik ini benar-benar nge-backup Viet Cong waktu perang lawan Amerika Serikat. Mereka nggak cuma nyerang, tapi juga bikin struktur organisasi yang rapi, disiplin. Itu kuncinya. Sayangnya, gak semua revolusi jalan mulus. Lihat Komune Paris. Mereka punya semangat, tapi kurang persiapan. Lawan mereka, militer borjuis yang lebih solid. Pelajaran pentingnya, jangan terlalu pede sama slogan atau masa besar guys. Tanpa strategi matang, itu cuma bahan tertawaan lawan. Hari ini tantangan kita beda. Perjuangan bersenjata mungkin udah nggak relevan, tapi perjuangan ide masih panas banget. Kapitalisme makin canggih guys. Kalau kita nggak adaptasi dan belajar dari sejarah, bakal kejebak nostalgia terus. Jadi guys, dari semua cerita tentang revolusi, strategi, dan perjuangan, satu hal yang kita bisa ambil adalah
Kalau lo nggak ngerti diri lo sendiri dan lawan lo, jangan harap menang. Perjuangan itu nggak cuma soal semangat, tapi juga soal cara dan ketekunan. Mungkin hari ini kita nggak angkat senjata kayak zaman Viet Cong atau Bolshevik, tapi kita tetap ada di medan perang. Perang melawan ketidakadilan, ketimpangan, penindasan. Strateginya, evaluasi dan adaptasi. Ingat kata Sun Tzu, perang itu seperti air, selalu cari jalan yang paling efektif buat mengalir. Nah, sekarang giliran kita buat jadi air itu. Jangan cuma jadi penonton sejarah, tapi jadi bagian yang bikin perubahan. Gue harap video ini bukan cuma nambah wawasan, tapi bikin lo mikir lebih jauh. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa bahas topik-topik keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay kritis.